Makanya kalau disebut sekolah alam itu kelas tanpa batas, benar-benar kelas tanpa batas bukan hanya untuk anak. Kelas bagi kami sebagai orang tua pun betul-betul kami dapat di sini. Gitu sih, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Sania, fasilitator SM Sekolah Alam Bogor. Kami akan mengajak ayah dan bunda untuk mengenal lebih dekat Sekolah Alam Bogor bersama salah satu orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di jenjang SM Sekolah Alam Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan dulu mungkin? Halo, nama saya Ai. Saya mama dari Faisal, biasa dipanggil Ical. Saat ini Faisal sedang bersekolah di SM3 Sekolah Alam Bogor. Faisal dulu masuk Sekolah Alam ini dari kelas 3 SD. Jadi tidak dari awal bersekolah di sini, tetapi merupakan murid pindahan dimulai dari kelas 3 SD. Oke, baik. Berarti sudah kurang lebih 6 tahun di sini ya Bun ya, sebagai siswa Sekolah Alam Bogor. Nah, kira-kira kenapa sih Bunda memilih Sekolah Alam Bogor sebagai tempat belajar Ical, yang mana kita tahu bahwasannya di luar sana banyak sekali alternatif model pembelajaran. Kenapa Bunda memilih Sekolah Alam Bogor? Sebetulnya terus terang dari awal tidak ada rencana pilih sekolah alam ya. Nggak kenal lah dulu ya, walaupun sebetulnya jarak dari rumah ke sekolah tuh deket banget, cuma sekitar 2-3 kilo. Nah, akhirnya masuk ke SD Papandayan. Nah, selama 2 tahun pertama di SD Papandayan, biasa-biasa saja gitu kan, normal, kemudian prestasinya juga ya menengah lah ya, biasa gitu, standar aja gitu, nggak ada yang aneh gitu. Begitu masuk kelas 3 tuh, kok rasanya ada sesuatu yang aneh gitu waktu Ical mulai kelas 3 itu. Dia mulai sedikit kesulitan berekspresi, berkomunikasi gitu, dia agak sedikit takut, mau berangkat sekolah tuh kayak takut gitu. Nah, kemudian suatu saat Faisal masih kelas 3 tuh awal-awal saya ikut kegiatan Elang Salam. Waktu itu acaranya susur pantai gitu. Kemudian saya melihat ibu-ibunya tuh guyup sekali gitu ya. Padahal itu saya sebagai orang luar. Yang lain tuh ibu-ibu sekolah alam, tapi kebetulan karena ada teman saya yang ikut dan waktu itu ada tempat kosong, akhirnya saya ikutan tuh. Kok sekolah bisa begini ya gitu ya, ibu-ibunya kok bisa akrab semua, kemudian merencanakan suatu kegiatan bersama. Kemudian setelah kegiatan itu jadi sering ikut kegiatan Elang Salam itu. Ada yang trekking, ada yang hiking gitu kan, ada olahraga bareng gitu kan. Kadang-kadang juga ada anaknya yang ikut gitu. Di situ saya melihat kok seru sekali ya di sekolah gitu. Ditambah dengan kondisi Ical saat itu ternyata membuat kita sebagai orang tua mulai merasa cemas gitu ya. Saya akhirnya bertanya-tanya tuh gitu. Ternyata waktu itu Bu Tia ya yang jadi manajer SD, nggak bisa Bun, kalau di sekolah sini minimal harus kelas 3, maksimal harus kelas 3. Jadi kalau Faisal baru masuk nanti kelas 4 tuh nggak bisa, harus mau ngulang di kelas 3 lagi. Nah, selain itu juga sekarang kondisinya sekolahnya penuh, nggak ada kursi kosong gitu kan. Waduh gitu. Saat-saat terakhir gitu ya, baru dapat kabar nih, ada yang pindah di kelas 3 itu. Jadi ada kursi di kelas 3 kosong. Saya tanya Faisal gitu, Cal, kemarin udah sempat main ke Sekolah Alam Bogor, kemudian udah sempat ke sekolah yang satu lagi. Ica lebih suka yang mana? Ica lebih suka yang deket rumah, mah. Kata gitu. Kenapa? Ya deket rumah aja, terus kayaknya seru ya, mainannya seru-seru gitu. Terus Ical juga udah sempat ketemu dengan beberapa gurunya waktu itu gitu kan. Nah, tapi Ical kalau sekolahnya di kelas 3 lagi, kalau di Sekolah Alam Bogor kelas 3 lagi mau nggak? Nggak apa-apa, aku kan nggak kenal siapa-siapa. Jadi ya udah, bismillah. Bu Tia, masuk deh saya gitu. Hari terakhir sebelum libur, saya masukin semua rapot gitu. Jadi akhirnya diputuskan untuk pindah, Iya. walaupun harus turun sangat cepat betul. gitu ya Bun. Iya. Dan alhamdulillah Faisalnya pun mau. Mau, Ya, betul, iya. Nah, kira-kira Bun dari setelah masuk itu, apa sih yang Bunda rasakan terkait dengan kegiatan yang ada di sekolah? Kan sudah bergabung secara resmi ya, karena memang Anandanya sudah masuk ke Sekolah Alam Bogor. Kira apa yang Bunda rasakan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Sekolah Alam Bogor? Jadi Faisal tuh masuk sekolah alam sebetulnya kaget. Anaknya itu dulu resik sekali ya, baju kotor basah minta ganti. Kemana-mana pakai sendal tuh nggak mau basah, nggak mau kotor, pakai sepatu kotor ganti, pokoknya semua tuh nggak bisa gitu kan. Tiba-tiba masuklah sekolah alam gitu, yang hujan juga bebecekan gitu ya. Main hujan sama-sama, tanah semua gitu kan. Awalnya dia, ini apaan gitu kan gitu. Nah, di awal Faisal kelas 3 itu sempat berkonsultasi cukup intens dengan psikolog sekolah ya, dengan Bu Wati dan Bu Tantri gitu, baik secara fisik maupun secara mental gitu. Karena kan memang perubahan mendadak lah ya gitu. Tapi
setelah sekian lama di sini terus akhirnya dia senang. Terus kalau dulu tuh pulang sekolah tuh misalnya telat 5 menit aja, dia pasti langsung bilang sama satpam atau sama gurunya di sekolah itu, tolong teleponin, waktu itu kebetulan masih punya driver di rumah gitu, tolong teleponin Om Udin gitu ya. Ical udah telat nih belum dijemput. Kalau di sini lain teleponnya. Sama gurunya bilang mama jemputnya jam 4 aja, mau main dulu katanya. Jadi seneng banget gitu di sekolah, stay late sampai waktunya lepas sholat asar baru pulang. Saya yang kaget sebetulnya ya untuk kegiatan, karena kegiatan di sekolah alam tuh banyak sekali gitu ya. Kayak tiap minggu ada aja ya kegiatan, ada yang hiking lah, ada yang kunjungan edukasi kemana lah. Tiap minggu tuh orang tua tuh dibuat deg-degan nih. Waduh, udah ada di grup nih, tiba-tiba ada lagi pengumuman. Oh iya, mau ada ini tanggal segini kemana, persiapannya apa-apa. Nah, tapi kalau kayak di sekolah alam ini mau nggak mau akhirnya kami harus benar-benar mendampingi mereka. Itu tuh kayak tamparan banget buat saya sebagai orang tua ya, buat saya sama ayahnya Ical gitu. Ya Allah, selama ini kita dikasih amanah, dikasih anak untuk diurusin gitu ya, tapi menyerahkan semuanya ke sekolah. Nah, dengan anak di sekolah alam ini menjadi dengan anak saya bersekolah di sini, jadi saya lebih tahu tentang anak saya. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama mendampingi, gitu, melihat bagaimana dia tumbuh. Tidak hanya dari nilai akademis, tapi sehari-harinya juga seperti apa. Jadi membersamai anak itu dari pagi sampai malam itu luar biasa. Melihat bagaimana dia struggling dari bangun tidur gitu ya, memilih makanannya untuk bekal sekolah gitu, karena agak picky eater juga ya Faisal ini ya gitu, karena itu tadi kecenderungan dia sebagai anak spesial dulunya itu mungkin juga menyebabkan itu gitu ya. Dia picky eater, kemudian apa-apa tuh dia maunya sesuai dengan yang dia mau gitu. Jadi saya harus belajar sekali bersabar menghadapi dia gitu dengan segala pilihannya. Dan satu lagi, dengan kesulitannya dia mengekspresikan, sehingga kita jadi tahu benar-benar area mana yang kita harus beri perhatian lebih terhadap Faisal. Kalau akademik mah nggak usah ditanya ya. Istilahnya kalau anak pinter, IQ bagus gitu kan, cuma dicolek sedikit aja bisa muncul lagi gitu kan, walaupun pelajarannya misalnya di sekolah alam ini kan sedikit sekali ya akademis ya, boleh dibilang cuma 30-40% gitu, tapi itu tidak menghalangi Faisal untuk tetap lebih cepat mengerti tentang pelajaran yang diberikan sekolah gitu. Tapi dengan banyaknya kegiatan yang beragam yang diberikan di sekolah itu, membuat Faisal dan kami sebagai orang tua jadi lebih mudah beradaptasi. Jadi alhamdulillah menurut kami kegiatan-kegiatan di sekolah itu walaupun banyak banget dan bikin capek ya, tapi berguna sekali. Tidak hanya untuk Faisal sebagai anak, tapi kami pun sebagai orang tua jadi benar-benar ikut sekolah. Makanya kalau disebut sekolah alam itu kelas tanpa batas, benar-benar kelas tanpa batas bukan hanya untuk anak. Kelas bagi kami sebagai orang tua pun betul-betul kami dapat di sini. Gitu sih. Insya Allah, terharu banget Bun saya mendengar cerita dari Bunda. Berarti memang berproses seperti Betul. itu ya, dengan banyaknya kegiatan yang kami setting di Sekolah Alam Bogor itu apa ya, bentuk pembelajarannya itu bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk orang tua dan juga untuk kami, para guru-gurunya pun itu juga jadi wahana untuk pembelajaran. Dan ternyata mendengar kisah dari Bunda itu sendiri, Masya Allah ada perkembangan ya dari segi kemampuan dari Ical dan lain-lain. Nah, kemudian Bun, yang apa ya, perkembangan atau misalkan sesuatu yang Bunda tidak pikirkan sebelumnya dan itu terjadi pada Ical, itu adakah satu hal yang pengen Bunda ceritakan yang itu berkesan banget buat Bunda? Apa ya, Ical tuh kalau ditanya, Ical sekolahnya nanti mau, waktu kelas 6 ditanya kan, Ical SMP-nya mau kemana gitu kan. Karena kan sebetulnya secara nilai Faisal tuh bagus. Jadi kalau secara itunya nggak worry lah ya saya gitu ya. Meskipun banyak orang tua yang lain yang suka bertanya gitu, gimana sih kegiatan akademisnya di sekolah alam gitu kan, kerjaannya trekking mulu, main mulu gitu, kapan belajarnya gitu kan. Suka ada yang bertanya begitu. Kalau bagi saya itu bukan sesuatu hal yang utama lah, karena saya yakin gitu ya. Nah, makanya waktu mau masuk SMP tuh saya sempat tanyakan, Ical apakah mau ke sekolah negeri misalnya gitu kan, karena kakaknya juga kan di SMP negeri yang cukup bagus lah ya gitu. Karena secara kemampuan akademis saya yakin bisa mengikuti gitu. Tapi Faisal nggak mau, Ical mau tetap di sekolah alam mah, kata gitu. Kenapa? Guru-gurunya enak. Oh oke. Berarti dia nyaman gitu dengan guru-gurunya gitu ya, dengan guru yang banyak itu, dengan bermacam-macam gitu. Faisal senang sama guru-gurunya, iya. Soalnya enak katanya gitu. Enaknya gimana? Ya enak aja. Mungkin memang usia dia belum bisa menggambarkannya, tapi dari situ saya merasa
seneng gitu ya, karena Faisal sudah mulai bisa mengemukakan kemauannya dia, mengkomunikasikan gitu kan, yang sebelumnya dia nggak bisa kalau ditanya maunya apa tuh dia cuma bisa menunjuk atau bener-bener satu dua kata saja. Tapi setelah berada di sini tuh alhamdulillah sedikit demi sedikit dia sudah mulai lebih bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau dengan alasannya itu seperti apa gitu kan. Kemudian secara kemandirian dia tuh jauh sekali berbeda dengan sebelumnya. Dia sudah tahu kalau misalnya mau kayak KE atau pergi kemana gitu ya, dia udah tahu tuh apa yang harus disiapin. Jadi, tapi dia juga sudah punya kemampuan, misalnya gini, kemarin itu kan nggak hujan mah, jadi sebetulnya aku tuh nggak perlu bawa jas hujan yang gede begini, berat tau mah. Gitu. Jadi akhirnya kami perbolehkan dia memilih jas hujan yang lebih ringan, misalnya itu kan sesuatu hal yang sebelumnya kami tidak perkirakan dia akan bisa mengakses sendiri ya gitu. Tapi berdasarkan dia punya pengalaman, berdasarkan sebelumnya pengalamannya seperti apa, kemudian dia sudah bisa mengevaluasi, oh ini musimnya bukan musim hujan kok, musim kemarau. Jadi dia udah bisa menggabungkan informasi-informasi seperti itu, kemudian dia sudah mengambil kesimpulan bahwa apa yang dia butuhkan itu adalah sebetulnya ini, misalnya gitu. Jadi itu sesuatu hal yang menurut saya agak di luar dugaan gitu ya. Saya sih harapannya dulu kan nggak gitu ya gitu. Tapi ternyata Masya Allah gitu, ini lebih kepada life skill, bukan cuma academic skill yang didapatkan oleh Faisal di sini. Ya, Masya Allah, berarti memang dari segi kemampuan tidak hanya akademik tapi soft skillnya juga meningkat ya Bun ya, yang tadinya nggak berani menyatakan pendapat, berekspresi pun seadanya. Setelah masuk di Sekolah Alam Bogor ini, Ica lebih berani untuk mengekspresikan, bahkan sampai mengambil keputusan hasil dari analisanya Ica, dari berbagai informasi dia satukan untuk pengambilan keputusan. Itu yang sebetulnya yang zaman sekarang dibutuhkan ya Bun ya, tidak hanya kemampuan akademisi tapi ya kemampuan soft skillnya yang nanti akan dipakai untuk kehidupan sehari-hari gitu ya Bun ya. Masya Allah, luar biasa. Salah satu yang ingin saya tanyakan Bun, value yang kita gaungkan di Sekolah Alam Bogor ini yaitu more than school, it's a community. Nah, sebagai Bunda yang sebagai salah satu bagian dari keluarga Sekolah Alam Bogor ini, apakah itu benar, Bun? Dan apa sih yang Bunda rasakan dari value yang sudah kita bangun? Jadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan, saya bergabung justru dengan komunitas duluan. Belum masuk sekolah, tapi sudah jadi masuk komunitas Elang Salam, which is, itu adalah sebetulnya emak-emak petualang Sekolah Alam Bogor. Padahal saya bukan emak anak yang bersekolah di sini ya, gitu, tapi udah tergabung gitu. Jadi dari situ kemudian saya melihat bahwa oh ini sekolah komunitasnya memang positif sekali. Di sini komunitasnya itu kami benar-benar pertama saya tergabung di Elang Salam itu mereka tuh saling sharing. Saya yang tadinya nggak tahu apa-apa gitu, jadi bisa melihat oh ibu ini care sekali dengan anaknya si Anu, anaknya ibu ini gitu. Walaupun berbeda tingkatan, berbeda level, tapi mereka tuh saling mengenal. Dan kemudian yang sudah berpengalaman dengan beberapa hal yang lebih awal misalnya akan sharing lebih jauh gitu. Jadi dari situ saya melihat bahwa ibu-ibunya yang tergabung dalam komunitas ini juga Masya Allah gitu ya, sharingnya luar biasa. Kalau ada yang sakit juga saling tolong menolongnya seperti apa gitu. Kalau komunitasnya itu kemudian selain dari tadi Elang Salam, saya juga ikutan di Lemak Salam. Ya Allah, itu kalau mau belanja mudah sekali gitu, tinggal menghubungi. Aduh, jam 8 malam nih tiba-tiba anak saya, "Ma, besok harus bawa apa?" gitu. Waduh, lihat nih, tanya di Lemak, siapa yang jualan ini gitu kan. Itu langsung gitu ya, langsung dapat solusinya juga saat itu gitu, langsung kirim besok aman gitu. Kemudian namanya komunitas untuk yang mereka yang berkebutuhan khusus itu gitu, jadi mereka bisa lebih dekat lagi, bisa saling sharing, jadi nggak sendirian gitu dalam menghadapi anak-anaknya yang spesial itu. Kemudian Salam Ed, saya juga beberapa kali ikut kegiatan Salam Ed karena tergabung dalam Elang Salam. Kemudian ibu-ibu Elang Salam ini juga kan Masya Allah, ini satu hal lagi yang saya bisa dapat hanya di sini, empati yang luar biasa, menumbuhkan rasa empati di antara kita. Itu kalau di sekolah lain nggak ada. Di komunitas-komunitas yang ada itu bisa belajar berbagai hal lain selain dari hanya akademis. Insya Allah, berarti Bunda sendiri merasakan ya bahwasannya memang komunitas-komunitas yang kita bangun yang ada di Sekolah Alam Bogor ini juga menjadi salah satu sarana pembelajaran yang memang juga bukan lagi-lagi bukan menuntut akademik ya, tapi soft skillnya, empatinya, kerjasamanya, bagaimana kita membangun network ya, yang nantinya akan
digunakan lagi-lagi untuk pembelajaran, untuk sharing kebaikan, Iya. tadi menumbuhkan empati ketika ada yang bencana, dan itu Iya. tidak hanya dirasakan oleh siswanya sendiri, tapi iya. oleh warga kampung Salangnya sendiri, termasuk kita selaku orang tua dan juga guru-gurunya juga gitu Bun ya. Oke, terakhir nih Bun, kira-kira pesan untuk orang tua yang sedang mulai mencari sekolah untuk anaknya kira-kira ada? Untuk orang tua yang sedang mencari sekolah untuk anak, jangan hanya mencari akademis. Karena anak-anak kita di masa depan itu tidak hanya butuh nilai di rapot gitu ya, tapi banyak kemampuan lain yang harus anak-anak miliki dari sejak dini. Dan itu mungkin memang di rumah juga bisa ditumbuhkan, tetapi dengan bantuan guru-guru di sekolah, kemudian kebersamaan bersama teman-teman di sekolah, insya Allah di sekolah alam ini bisa lebih menumbuhkan banyak value lain selain dari hanya nilai akademis saja. Di sekolah alam ini kita bersama-sama belajar. Kita belajar bagaimana menumbuhkan rasa sosial, kemudian kita juga belajar menghadapi masa depan dengan belajar mencari uang misalnya gitu ya, melatih rasa wirausaha anak-anak gitu ya. Kemudian di sekolah alam ini juga anak-anak dilatih untuk mandiri, bisa mempersiapkan dirinya sendiri untuk menghadapi berbagai kegiatan, dilatih agility-nya, adaptability-nya, flexibility-nya juga gitu. Jadi di sini itu kita nggak hanya terpaku pada satu kurikulum nilai rapot, tapi kita itu banyak sekali hal yang didapat di sini. Banyak sekali wadah-wadah komunitas yang tersedia di sekolah alam ini bisa diikuti dari anak-anak dari masih kecil. Semua yang kita harapkan dari anak-anak ini nanti besarnya menjadi kuat, menjadi sabar, menjadi pemberani, menjadi tapi tetap modern, tetap ikut dengan perkembangan zaman gitu ya, tetap bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dirinya. Insya Allah bisa didapatkan di sini, di sekolah alam ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Bunda Ical yang sudah sharing bagaimana pengalamannya selama menjadi keluarga Sekolah Alam Bogor. Semoga pengalaman-pengalaman Bunda hari ini bisa menjadi gambaran bagi bunda-bunda yang ingin bersekolah di Sekolah Alam Bogor. Itu aja. Sampai di sini ya untuk sharing kali ini. Sampai jumpa lagi di sharing-sharing berikutnya. Assalamualaikum.